perkara yang sungguh-sungguh menjijikkan. Sampai kepada kita video-video yang seperti itu ya, bagaimana mereka berbaris dan seterusnya, itu menjijikkan sekali. Ya. Itu pada dasarnya penyakit seperti itu adalah penyakit yang menular, sahabat sekalian, rahimani wa rahmatullah ta'ala. Kemudian demikian juga jabat tangan. Demikian juga jabat tangan kaum wanita kepada kaum laki-laki dan sebaliknya. Ya, dan semua itu dengan mengatasnamakan peradaban. Pun demikian, dibuat gampang, dibuat mudah, dibuat biasa, wanita, laki-laki jabat tangan satu dengan yang lainnya. Padahal ini juga bagian dari dosa besar, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh, maknanya ya, sungguh ditusuk bira'si ahadikum bimikhyatin min hadidin, salah seorang di antara kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan satu jarum besi, maka itu lebih baik, khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillulah, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, malah kemudian zaman sekarang dianggap biasa begitu ya, dianggap biasa salaman laki dan perempuan. Ya, ini perkara mungkar. Ya, perkara mungkar dan minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, dan termasuk diantaranya adalah itu penghantar kepada perzinahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang kadang-kadang yang seperti ini dijadikan sebagai satu acara begitu ya. Anak-anak sekolahan sekarang disuruh salaman, datang salaman, bolanang mau wedok pokoke salaman, nang guru lanang guru wedok gitu ya. SMP, SMA. Nah, ini semua adalah kemungkaran, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian juga itu terjadi pada sebagian instansi pendidikan yang berafiliasi kepada Islam misalkan juga terjadi. Gitu ya. Ustadznya santriwatinya salaman dengan ustadznya atau dengan kiainya. Woi, jangan mengatakan ndak nyetrum, kira-kira nyetrum kan gitu nggih. Kecuali gak disetrum blas begitu. Itu haram. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Orang yang paling suci, orang yang paling tidak dikhawatirkan kerusakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling terpercaya. Tidak mungkin akan ada fitnah. Misalkan seandainya ada wanita bersalaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ada fitnah. Itu pun Nabi tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Padahal manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kalau kemudian dikatakan tidak mungkin ada fitnah, maka bidillah tidak akan ada fitnah. Tetapi itu adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kok kemudian orang zaman sekarang yang tidak lebih bertakwa kepada Allah, yang tidak lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, malah berani salaman dengan wanita atau dengan alasan itu adalah muridnya, dengan alasan itu adalah santriwatinya misalkan, dengan mengatakan tidak mungkin ada fitnah, maka ini bohong dan itu pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga kata mu'alif, atau memberikan istri untuk temannya agar berdansa bersamanya. Ini tasyabbuh bil kuffar, niru orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fa minhum, niru mereka, niru acara mereka, berdansa, berjoget dan lain sebagainya. Dan yang demikian itu mengatasnamakan peradaban. Semua itu bukan peradaban, semua itu adalah kemunduran, kembali kepada masa jahiliyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kata mu'alif di sini, dan maksiat-maksiat lain yang keluar menyerang kita dengan mengatasnamakan peradaban, padahal di antara tujuannya adalah mematikan hati, menjauh dari sang pencipta dan surganya, dan mendekatkan kepada neraka dan siksanya. Itu semua adalah kebohongan.
Itu semua adalah langkah-langkah syaitan untuk menjegal dan menjungkalkan manusia ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana setan itu tidak mau masuk neraka sendirian, dia sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi keperkasaanmu sungguh benar-benar aku akan goda mereka, sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Jadi itu adalah langkah-langkah setan ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, untuk menyesatkan manusia agar terjegal lalu terjungkal ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'alif, wahai saudariku yang kucintai, syariat tidak berdiri sebagai rintangan di hadapan peradaban dan kemajuan. Akan tetapi, apakah tidak akan ada peradaban dan kemajuan kecuali dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji dan nekat berbuat kemaksiatan? Jadi justru Islam itu mendatangkan peradaban ya. Peradaban yang lebih baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kita semua sudah mengetahui dalam sejarah bagaimana Eropa gitu ya, sebelum datangnya Islam merambah ke Eropa, maka di sana disebut dengan zaman kegelapan, zamannya orang-orang bodoh di sana. Yang mereka tahunya cuma perang. Ya, yang mereka adalah orang-orang yang tidak bisa cebok. Ya, tidak bisa cebok mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang sanitasi, tentang kebersihan. Mereka adalah golongan orang-orang barbar yang mereka tidak tahu caranya mandi, tidak tahu sabun, tidak tahu apa, tidak tahu membersihkan apa-apa badan. Itu golongan mereka. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Begitu Islam masuk, maka ada peradaban di tengah mereka dengan peradaban yang mulia, diisi dan dihiasi oleh Islam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, justru Islam mendatangkan peradaban. Justru Islam kemudian memberikan kemajuan. Ilmu-ilmu pengetahuan yang ada zaman sekarang adalah perkembangan daripada apa yang diwariskan oleh para pendahulu kita dari kaum muslimin. Kata Malik, bukankah sudah benar dan lurus umat Islam yang diatur oleh syariat Tuhan kita dan sunnah Nabi kita akan berperadaban dan berkemajuan tanpa memerangi zat yang di tangannya terdapat kerajaan langit dan bumi. Maka peradaban yang bagaimanakah wahai saudariku yang mengajak untuk menjadikan anda sebagai makanan dan kayu bakar neraka jahanam? Maju menurut anggapan mereka, berperadaban menurut anggapan mereka, tetapi pada dasarnya menyiapkan diri menjadi bahan bakar api neraka dengan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, seperti kita sangat menyayangkan ya kaum muslimin di negeri kita, masih banyak di antara mereka yang merayakan hari nikmat kemerdekaan ini dengan kemaksiatan. Berbagai macam kemaksiatan ditontonkan, berbagai macam kemungkaran dilakukan gitu ya, dengan alasan memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu diperingati adat kebiasaan saja. Disyukuri, iya, disyukuri dengan apa? Disyukuri dengan ketakwaan. Disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sebagian daerah disyukuri malah dengan saweran. Napa saweran, Bu? Dangdutan, ya, saweran, ya, dan seterusnya seperti itu. Sampai kemarin ada orang cerita kepada saya, Ustaz, ada kakek-kakek usia 70 nyawer, Ustaz. Ya Allah, kok gak eling mati gitu ya. Tepak nyawer, malaikat mau teko lah. Mati husnul khotimah apa suul khotimah, Bu? Lah iya, kok gak ngerti lo usia-usia 70 rek nyawer. Ya, harusnya itu di masjid orang seperti itu ya. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku usia 70 ngono lah, usia 30 ya napa kira-kira, Bu? Ya. Nah, Ustaz kalau dia masih muda kira-kira seperti apa sampai tua gak tobat-tobat ngono iku? Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, itu apakah itu disebut sebagai sebuah kemajuan? Enggak, itu kemunduran akhlak. Bahkan boleh dikatakan itu adalah bejat. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi yang seperti itu bukan kemajuan, itu adalah kemunduran akhlak.
Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kemudian dia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk kebahagiaan, berkemajuan dan berperadaban kecuali dengan kembali kepada syariat Allah serta mentaatinya dalam perkara yang Dia perintah dan berhenti dari perkara yang Dia larang hingga kita bisa mendominasi, memimpin, dan kepemimpinan pun kembali kepada kita. Di zaman dulu kaum muslimin memimpin dunia. Memimpinnya dengan apa? Dengan kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka menjalankan syariat Allah Tabaraka wa taala dalam kehidupan mereka, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kepemimpinan. Tapi begitu mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kepemimpinan itu pun dicabut. Nanti di akhir zaman dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, umat zaman sekarang itu tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang umat terdahulu menjadi baik. Nah, umat terdahulu menjadi baik karena sebab apa? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai arahan. Maka sekarang tatkala kita mengajak, yang mendakwahkan manusia agar kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai arahan, yaitu mengajak untuk kembali kepada masa kejayaan. Ini bagian dari langkah-langkah kita, bagian dari usaha-usaha kita untuk menuju peradaban yang Islami, peradaban yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa semua kepada Allah, dijanjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah yang memberikan ampunan. Kemudian kata mu'allif, dan jangan ada seorang pun yang menyangka bahwa ini adalah ajakan menuju kemunduran dan keterbelakangan, lalu kita tidak bekerja dan meninggalkan dunia untuk selain kita, lalu mereka bekerja kemudian mengungguli kita. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ajakan kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia, enggak, gitu ya. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kamu apa yang Allah janjikan untuk kamu dari kehidupan akhirat, namun jangan lupa dunia. Ya, jangan lupa dunia. Kenapa? Karena kita hidupnya di dunia. Jangan dilupakan dunianya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'allif, tidak bahkan kita bekerja, kita berperadaban dan kita berkemajuan, akan tetapi tanpa maksiat, dan kita jadikan dunia ada di tangan-tangan kita, tidak di dalam hati-hati kita, begitu. Jadi dunia itu adalah sebagai sarana saja, ya, bukan tujuan. Kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk pulang ke akhirat. Itu safar napa pulang, Bu? Pulang, kembali, ya. Kita ke akhirat itu pulang, itu kembali. Kaum muslimin, orang beriman itu pulang ke sorga, begitu ya. Pulang, karena hukum asalnya manusia itu tempatnya di sorga. Bapak kita Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di sorga. Lalu karena berbuat kesalahan diusir dari sorga, ditempatkan di dunia. Maka nanti mereka yang bertakwa dikembalikan lagi pulang ke surga, gitu ya. Sampai dikatakan ya bahwasanya orang-orang yang nanti masuk surga itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, seperti orang yang pulang kampung, gitu ya. Kalau orang pulang kampung itu tahu jalannya atau enggak, Bu? Tahu. Gitu ya, namanya pulang kampung. Pulang ke tempat kelahirannya, pulang ke rumahnya sendiri. Maka mereka semua tahu jalannya, tidak perlu ada penuntunnya, begitu semua. Begitu masuk ke gerbang surga, wis bertebaran menuju ke rumahnya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka jalan-jalannya, tahu sudah. Nama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya.
Jadi demikian. Jadi akhirat itu adalah tujuan akhir untuk pulang ke sana. Dunia hanya sekedar apa? Tempat untuk safar dalam rangka mencari apa, Bu? Mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-8. Sebelum masuk poin ke-9, ada pertanyaan kira-kira, Bu? Silakan kalau ada. Ada? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Poin nomor 9. Taklid buta kepada wanita-wanita barat. Nah ini sekarang berikutnya. Taklid buta kepada wanita-wanita barat. Ini juga penyakit ya, yang menghinggapi sebagian di antara wanita-wanita muslimah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif berkata, Allah Azza wa Jalla telah memerintah kita untuk mengikuti sunnahnya para rasul, sunnahnya hamba-hambanya yang bertakwa lagi baik-baik, dan agar kita tidak menyimpang dari jalan ini, hingga kita tidak terhina lalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan kesengsaraan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalannya orang yang kembali kepada aku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh. Disuruh mengikuti jalannya orang-orang baik, disuruh mengikuti jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ya seperti misalkan kita ngikut sopir begitu ya, sopir yang ahli begitu, yang tahu medan, tahu jalan begitu ya. Sopir yang ahli tahu medan, tahu jalan, tahu tempatnya, tahu tujuannya, jalan ke sana kemana, tahu gitu ya. Maka kita tidak akan tersesat. Ya, kita cari alamat kita nggak tahu, lalu cari sopir juga podo gak rune ya, napa? Ya tersesat kemana-mana. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ustaz, zaman sekarang ada Google gitu ya. Ada Google Map, dianggapnya kan sinyal gitu ya. Nah, ini kita akan tersesat-sesat jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kita disuruh untuk mengikuti orang yang sudah tahu jalannya, sudah tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diantarkan menuju rahmatnya Allah, diantarkan menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus. Tidak akan tersesat ya, dan tidak akan salah jalan, tidak akan belok ke kanan dan ke kiri, yang juga tidak akan terjerumus ke dalam jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif, akan tapi kita menemukan orang yang telah menyimpang dari jalan tersebut, lalu dia meniru orang-orang barat dalam pakaian, mode-modenya ikut mode-mode orang barat, perhiasannya pun demikian. Pakaian ditiru, warnanya ditiru, misalkan ya model-modelnya ditiru, semuanya ditiru. Ya, tidak peduli lagi apakah ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak peduli. Perhiasan-perhiasan pun demikian, niru mereka, makanan niru mereka, minuman niru mereka, ucapan, kebiasaan, budaya, dan banyak lagi perkara-perkara kehidupan lain. Kemudian kaum wanita muslimah pun mulai mengikuti orang yang tidak punya bagian bagi mereka di akhirat tersebut, mengikuti model-model mereka, ya, mengikuti orang-orang kafir. Kalau sudah mengikuti, nanti hasil akhirnya tumbuh apa, Bu?
ngikuti mode orang kafir, diikuti gitu ya. Misalkan ada dia mengidolakan si fulanah si kafir gitu ya, si fulanah kafir, kafiroh. Ya. Diikuti ya, diikuti habis ngikuti tumbuh apa, Bu? Cinta. Ya kalau sudah tumbuh cinta, almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai, dikumpulno bareng begitu ya. Ya, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia idolakan. Begitu ya. Kalau yang diidolakan masuk surga, maka dia masuk surga. Kalau yang diidolakan oleh dia itu masuk neraka, maka dia pun akan gandeng dengan yang diidolakan. Waliyadzubillah. Kalau yang diidolakan adalah Ibunda Khadijah, Masya Allah, sama nanti dengan Ibunda Khadijah. Almar'u ma'aman ahab. Kalau dia mengidolakan Fatimah, Aisyah, Asia dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita-wanita salihah, wanita-wanita ulama di zaman mereka misalkan, maka kita akan kumpul bersama dengan mereka. Almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cinta. Tapi kalau kemudian dia mengidolakan artis wanita zaman sekarang, Bu Fulah, Bu Sopo misalkan begitu nggih, diidolakan, waliyadzubillah, dia kafir misalkan. Ya, dia adalah seorang pelacur misalkan, waliyadzubillah, ya. Maka akibatnya ya nanti dikumpulkan bersama dengan mereka, ya. Lalu wanita pun melepaskan hijabnya dalam keadaan menyingkapnya dari kepala dan tubuhnya, dalam keadaan berlumuran dengan wewangian, keluar dari rumahnya dalam keadaan pakai wewangian. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, bersabda ya tentang wanita yang pakai wewangian. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, itu ya, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang dia pakai wewangian, melumuri badannya dengan wewangian, kemudian dia keluar dari rumahnya, famarrat alal qaum, lalu dia melewati suatu kaum, liyajidu rihaha, agar kaum itu mendapati aroma wanginya, fahiya zaniyah, maka dia adalah seorang wanita pezina. Dihukumi seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ditiru dari mereka orang-orang barat. Kemudian melemparkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari balik tembok, gak direken. Sudah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak direken, ya, gak diindahkan, ditaruh di balik punggungnya, bahkan dilemparkan, dihantamkan ke tembok begitu. Maksudnya itu disia-siakan, seakan-akan dia tidak memiliki agama yang memerintahnya dan syariat yang menghukuminya. Lah, kalau sudah seperti ini, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, maka dia akan binasa, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tatba'unna sanana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang yang sebelum kalian. Shibran shibran, zira'an bi zira'in, shibran shibran atau zira'an zira'an, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, begitu ya, boleh saja. Sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, hingga seandainya mereka masuk ke lubang dhab, kadal padang pasir, tabi'tumuhum, kalian akan mengikuti mereka. Ya, ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, bahwasanya nanti kaum muslimin ini akan mengikuti mereka, model-model barat ini, model-model orang kafir, Yahudi dan Nasrani ini. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara, mereka itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Qala faman, Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini ya. Jadi ini adalah sebuah kesalahan besar yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di mana mereka ngikuti mode-modenya orang-orang barat, mode-modenya orang-orang kafir dalam masalah pakaiannya, dalam masalah penampilannya, gitu ya, dalam masalah sekarang cara ngomongnya, kadang-kadang sekarang mulai tiru-tiru gitu ya. Apa kabar guys? Nggih Bu.
Gitu ya, latah banget begitu loh kita itu ya, kaum muslim ini latah banget. Apa? Gitu ya. Ya maskal rahmani rahimakumullah taala ya. Baik. Ini ya hendaknya kita kembali kepada agama kita, kembali kepada adab-adab yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Jangan kemudian kita mengikuti perilaku orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengikuti mereka. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kalian akan mengikuti mereka, itu maknanya bukan sekedar berita, kalian tidak boleh mengikuti mereka. Ya, kita punya kepribadian sendiri, kepribadian sebagai seorang muslim, kepribadian sebagai seorang mukmin, ya, yang semuanya diatur oleh Islam. Ya, pakaiannya harus beda dengan orang-orang kafir. Akhlak perilakunya beda dengan orang-orang kafir. Cara ngomongnya pun demikian juga harus berbeda dengan orang-orang kafir. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jelas Ibu? Sebelum poin 10 ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada, kita masuk ke poin 10 ya. Kesalahan yang berikutnya meninggalkan khitan. Tahu nih. Siapa pun bisa diambil sedapat-dapatnya ya. Meninggalkan khitan. Ya, khitan. Ya secara hukum secara kesimpulan begitu ya, kesimpulan. Khitan itu adalah masyru' disyariatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Cuman bedanya laki-laki sepakat ijma' khitan bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Kalau khitan bagi perempuan mukhtalaf, diperselisihkan hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Namun yang rajih insyaallah adalah itu adalah sunnah dan kebaikan bagi seorang wanita. Ya, dan di sini mu'alif mengatakan termasuk kesalahan adalah meninggalkan khitan. Kenapa? Meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita baca saja. Kata mu'alif, khitan secara bahasa adalah at-tathhir, penyucian, dan al-qat'u, yakni pemotongan. Dua hal sekaligus, dipotong agar lebih bersih, lebih suci, begitu maksudnya. Nah, khitan secara istilah adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar yang disebut dengan kulfah, dan memotong sebagian dari klitoris, yaitu kulit yang ada di bagian paling atas dari kemaluan wanita, dan khitan wanita disebut dengan khifadhon. Ya, disebut dengan khifadhon. Itu bahasa khitan untuk pembedaan antara khitan yang dilakukan kepada laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan disebut dengan khifadhon. Nama khitan anak perempuan adalah disyariatkan dari sabda Rasulullah SAW dan dari kalangan para ulama. Terdapat dalil-dalil umum yang memberikan isyarat dari jauh akan disyariatkannya khitan bagi anak-anak wanita, dan terdapat juga dalil khusus yang datang dengan jelas terang-terangan akan disyariatkannya khitan bagi anak-anak wanita juga. Jadi ada dalil isyarat, ada dalil khusus ya tentang disyariatkannya khitan bagi kaum wanita. Ya tentunya katakanlah sudah atau masih anak-anak gitu ya, sudah dewasa ya tidak usah kan gitu. Nah, di antara dalil-dalil umum tersebut adalah riwayat yang telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Khamsun minal fitrah." 5 termasuk bagian dari fitrah, al-khitanu, khitan, wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan, wa taqlimul azfari, dan memotong kuku, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa qassus syaribi, memangkas kumis. Ini kebalik-balik terjemahan ini ya. Kebalik ya. Dengan tandai sendiri ya. Wa natful ibti ini mencabut bulu ketiak,
Wa qassus syaribi, memangkas kumis, memotong kuku. Ini harusnya sebelumnya ya, pada kalimat wa taqlimul azfari, memotong kuku. Ya, mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi termasuk fitrah. Dan khitan di sana khitan secara umum, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah adalah khitan. Dan ini tidak khusus bagi kaum laki-laki saja, tanpa wanita, berlaku secara umum. Al-Baitawi rahimahullah berkata, sesungguhnya hadis 5 termasuk bagian dari fitrah adalah bersifat umum terhadap khitan laki-laki dan juga perempuan. Kemudian juga ada riwayat yang lain, Imam Muslim mengeluarkan hadis Nabi SAW bersabda, idzal taqal khitanani, jika dua khitan ketemu, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Yang dimaksud khitanani itu adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Tatkala sudah ketemu, maka wajib mandi, ya, mandi junub, ya. Jadi itu sudah menjadikan dia berhadas besar. Jadi kita perhatikan di sana Nabi menyebut dua-duanya dengan kata khitan, khitanani, jika dua khitan telah ketemu. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya khitan ini juga apa? Disyariatkan. Maksudnya jika khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan, maka ia wajib mandi. Maka inilah perkara yang dengannya kelompok Hanabilah berdalil akan disyariatnya khitan bagi anak-anak perempuan. Kemudian yang berikutnya, di antara dalil-dalil khusus yang menunjukkan akan khitan anak perempuan adalah hadis Bukhari tentang kisah kematian Hamzah. Dan di hadis tersebut disebutkan kharaja siba'un, Sibak keluar, faqal, selaya dia berkata, hal min mubaris, apakah ada yang menantang? Karena dalam peperangan peperangan tersebut itu zaman dulu sebelum perang besar maka ada duel. Ya, duel seorang atau dua orang, sepasang atau dua pasang, duel dulu. Maka fakharaja ilaihi Hamzah ibn Abdul Muttalib, keluarlah Hamzah bin Abdul Muttalib, faqal, seraya Hamzah berkata, ya Siba' ya bna ummi Anmar muqatti'atil budhuri, wahai Siba', wahai putra Ammar, Anmar si pemotong, mohon maaf, klitoris, ya. Jadi yang dia adalah tukang khitan perempuan. Jadi ada tukang khitan perempuan, ya, dan maskalah rahmani rahmakumullahu taala, dan itu dikenal oleh bangsa Arab kala itu. Jadi ada tukang khitan perempuan. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Ummu Alqamah, anna banati akhi Aisyata khutinna, bahwasanya putri-putri saudara Aisyah dikhitan. Faqila li Aisyah, terlalu dikatakan kepada Aisyah, ala nad'u lahunna man yulhihin, tidakkah kita ngundang untuk mereka orang yang bisa menghibur mereka? Qalat bala, iya. Farsaltu ila Adi, lalu aku pun mengirim utusan kepada Adi. Ya, jadi putri-putri saudari-saudarinya Aisyah itu dikhitan. Syalbani rahimahullah berkata, berkemungkinan untuk dihasankan sanadnya. Dan Syalbani telah menyebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah banyak hadis dalam menetapkan khitan, dan bahwasanya ia telah dikenal oleh bangsa Arab. Dan athar-athar ini sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, hingga hadis tersebut naik kepada tingkatan sahih insyaallah. Jadi tentang hadis-hadis tentang khitan wanita, maka sahih ya biidznillah. Kalau tidak hasan maka sahih li ghairihi. Kemudian juga riwayat Tabrani mengeluarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah, idza khafatti, jika engkau mengkhitan perempuan, fa'ashimmi, potonglah sedikit, wala tanhaki, dan jangan berlebihan dalam memotong, ya, memotong bagian dari kulit klitorisnya. Fa innahu asra lil wajhi, karena ia lebih mencerahkan wajah, wa ahdha inda zauji, dan lebih menyenangkan bagi suami.
Demikian juga Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Ummu Ati al-Ansariyah bahwa Rasulullah SAW memerintah tukang khitan wanita yang hendak mengkhitan, la tanhaki, jangan kau potong berlebihan. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah, karena yang demikian itu lebih menyenangkan bagi sang istri, wa habbu lil ba'li, dan lebih disukai oleh sang suami. Silakan dibaca sendiri footnote nomor 193 ya. Saya malu membacanya ya. Silakan dibaca sendiri ya. Baik. Itu tambahan saya dari kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud ya. Jadi itu adalah hikmah kenapa kemudian kok wanita disyariatkan untuk dikhitan. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh namanya pensyarah kitab Sunan Abu Dawud dalam kitab Aunul Ma'bud di footnote nomor 193. Silakan dibaca sendiri Ibu nggih. Mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, ia memiliki dua penguat dari hadis Anas dan hadis Muaiman pada riwayat Abu Syekh dalam kitab Al-Aqiqah, sementara yang lain riwayat dari Ad-Dhahhak bin Qais pada riwayat Al-Baihaqi ya. Jadi ada dua hikmah di sana ya, menjadikan wajah perempuan itu cerah, kemudian juga membuat dia senang dan juga lebih disukai oleh sang suami ya. Jadi itu rahasianya, silakan dilihat pada poin footnote nomor 193. Kemudian sekarang pandangan para imam tentang khitan wanita. Para ahli fikih kaum muslimin telah bersepakat bahwa khitan itu adalah terpuji dan mulia dikarenakan ia adalah termasuk fitrah dan termasuk di antara syiar-syiar Islam, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang melarangnya atau tidak membolehkannya. Maka kadar ini adalah perkara yang telah disepakati oleh keseluruhan para ulama ahli fikih, yaitu semua sepakat bahwasanya itu masyru', cuma beda masyru'nya ini wajib atau sunnah ya. Mereka berselisih pendapat wajib dan sunnahnya. Mazhab Syafi'i bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ini mazhab Syafi'i, justru ini mazhab mayoritas di negeri kita seharusnya. Tetapi apa Bu? Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Gitu ya, ono acara napa khitan gitu ya, undang rame-rame sing khitan lanang. Ono rame-rame di khitan wedok? Lah ono. Wong adate wong Jawa lho ya. Adat orang Jawa ndak ada. Tapi saya tahu ada adat di saya punya kerabat jauh. Ya, kerabat jauh satu bukan di atasnya buyut apa Bu? Satu canggah ya. Nah, sama dia itu satu canggah di sana, jadi agak jauh ya. Ketemu di canggah ya, sama dia itu. Jadi dia itu dinikah sama orang luar Jawa, orang luar Jawa, maka di sana saya lupa daerah mana gitu ya, pokoknya luar Jawa. Jadi waktu dia itu masih kecil, dia perempuan, ya, saudara saya ini kerabat ini, dia cerita, aku biyen yo kayak sampean ngono gitu ya. Di khitan dirame-rame gitu ya. Di khitan dirame-rame ngundang orang sekampung, sekerabat dan sebagainya. Khitan rame-rame. Ya, adatnya berbeda ya. Namun secara hukum menurut mazhab Syafi'i, khitan perempuan hukumnya wajib seperti laki-laki. Ini mungkin termasuk mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh orang Syafi'i di Indonesia. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib bagi laki-laki dan perempuan, dan beliau memiliki riwayat lain yang beliau berkata di dalamnya bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Mazhab Malik dan Abu Hanifah bahwa khitan adalah sunnah bagi hak masing-masing laki-laki dan wanita. Ya, ini lemah kalau mengatakan bagi laki-laki sunnah, tapi itu justru wajib. Ya, Nabi Ibrahim ya disuruh khitan. Usia berapa Bu? Usia berapa Bu? 80 tahun baru dikhitan. Diperintah berarti itu untuk wajib kan gitu ya. Itu adalah wajib. Al-Qadiyat serta Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya sunnah bagi Malik adalah yang meninggalkannya berdosa. Justru begitu ya. Dan ia adalah satu tingkatan antara wajib dan mandub.
Maka atas dasar inilah hukum wajib menjadi lebih kuat menurut jumhur, karena keikutsertaan semuanya bahwa orang yang meninggalkannya berdosa. Dan telah datang dalam fikih Imam Abu Hanifah sebagaimana dalam kitab Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar milik Al-Musili, bahwa seandainya penduduk satu daerah telah sepakat untuk meninggalkan khitan, maka pemimpin boleh memerangi mereka loh, sampai gitu ya. Dikarenakan khitan adalah termasuk kekhususan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Jauzi juga telah berpendapat akan kewajiban khitan bagi kaum wanita, seraya berkata, termasuk di antara dalil akan wajibnya adalah bahwa khitan itu menyakiti dan menyingkap aurat. Maka seandainya ia tidaklah wajib, maka ia tidak akan diberikan kelonggaran di dalam menyakiti, karena itu memotong dan juga menyingkap aurat. Nah, ini dalil-dalil yang disampaikan bahwasanya itu adalah apa jenenge hukumnya wajib. Lalu yang mulia mufti am harusnya ya, Nasr ya, atau Alam Nasr benar. Mufti Mesir yang terdahulu telah berfatwa dalam majalah Liwa Al-Islam ya, yang maknanya disyariatkan terhadap hak-hak anak-anak wanita. Demikian juga fatwa dari Jadul Haq, Ali Jadul Haq ya. Kemudian juga yang lainnya ada fatwa seperti juga disyariatkannya khitan bagi anak-anak wanita juga. Jadi intinya adalah khitan ini masyru', disyariatkan, yang hendaknya kita juga mengamalkannya begitu ya. Ya, misalkan untuk anak-anak kita ya diamalkan ya, dicari misalkan siapa di antara dokter-dokter perempuan wanita yang bisa mengkhitan, atau mungkin bidan dan seterusnya. Kalau kita bisa dan mereka bisa paham, tahu dan caranya dan seterusnya, maka hendaknya kita amalkan. Ini bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin termasuk bagian dari sunnah-sunnah al-mahjurah ya, as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Benar Bu, kira-kira Bu? Iya ya, banyak di antara wanita-wanita muslimah yang tidak berkhitan, atau mungkin enggak tahu hukumnya ya, banyak yang tidak tahu hukumnya ya. Pahamnya adalah hanya khitan itu hanya untuk kaum laki-laki saja ya. Di sini disebutkan beberapa faidah khitan bagi kaum wanita, sebagian disebut dari Ibnu Qayyim. Satu, khitan adalah tanda bagi orang yang menisbahkan dirinya kepada kepercayaan dan agama Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Jadi ngikuti Nabi Ibrahim dikhitan, maka ikut dikhitan. Khitan adalah kesucian, kebersihan, perhiasan dan peningkatan kebaikan bagi makhluk. Karena memang diketahui di sana kalau nggak dikhitan ya banyak kuman-kuman atau apa yang ada di sana ya. Yang ketiga, khitan adalah penseimbangan dan pengaturan syahwat dan menjadikan syahwat tersebut pertengahan antara naluri kebinatangan dan benda mati. Jadi itu adalah penyeimbang begitu ya, penyeimbang. Jadi begitu dipotong maka seimbang syahwatnya itu ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau enggak dipotong, enggak dikhitan, maka syahwatnya tidak seimbang. Yang keempat, khitan adalah perhiasan. Dan perhiasan manakah lebih bagus dari mengambil sesuatu yang panjang lagi melebihi batas dari kulit kepala zakar, rambut kemaluan, rambut ketiak, kumis, dan apa yang panjang dari bagian kuku. Ini adalah bagian dari perhiasan. Yang kelima, khitan adalah kecantikan dan kecemerlangan bagi wajah yang akan nampak padanya dan akan lepas dari tutupan yang terlihat padanya. Ini juga kaitannya dengan footnote yang nomor 193 tadi itu dibaca sendiri. Ya, kenapa kok membuat wajah cemerlang gitu ya, seperti itu. Khitan lebih disukai oleh sang suami, dan pasangan suami istri akan menjadi lebih harmonis ya. Ya, kembali ke sana lagi ya. 7. Khitan akan bisa membantu pencegahan sihak, yakni lesbi, pertumbuhan wanita terhadap wanita ya. Jadi ini termasuk bagian dari obat untuk mengobati nama jenenge penyakit suka kepada sesama jenis itu ya, khitan namanya. Yang kedelapan, termasuk di antara faedah-faedah khitan adalah apa yang telah disebut oleh Dr. Abu Bakar Abdul Razak dalam kitab Ra'yu Al-Ilmi wad-Dini fi Al-Khitani fi Khitanil Auladi wal Banat, bahwa cairan-cairan pelumas
yang menyembur dari kedua labia minora, ya, jika tidak terpotong bersamaan dengan satu bagian dari klitoris pada saat khitan akan terkumpul dan menempel, ya, dan akan memiliki bau yang tidak sedap serta akan terjadi peradangan yang kadang akan meluas menuju vagina bahkan bisa sampai ke uretra. Ini saluran kencingnya. Maknanya adalah bisa mengurangi infeksi saluran kencing, penyakit ISK gitu ya. Nah, bisa mengurangi hal demikian dengan cara apa? Khitan. Yang terakhir yang kesembilan, pemotongan ini sebagaimana telah kami isyaratkan akan menurunkan sensitivitas bagi anak-anak wanita, di mana tidak ada suatu pun padanya akan muncul, ya, berupa dari syahwat saat terjadi kontak yang mengulang syahwat. Maka saat itulah seorang anak wanita tidak akan menjadi gugup, dan benarlah Rasulullah SAW saat bersabda, fa innahu ahsanu lil wajhi wa afdalu li zawji, itu membuat elok wajah dan lebih diridhoi oleh suami. Ini juga kembali kepada footnote nomor 193. Kenapa kok sampai seperti itu? Oke, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi intinya ini adalah hikmah, ya. Jadi termasuk sunnah yang mahjurah ditinggalkan, ya, yang hendaknya kemudian kita kaum muslimin yang memiliki sunnah ini untuk menghidupkannya kembali. Demikian. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas Ibu? Ada pertanyaan Ibu? Nggih. Nggih. Iya. Bahasanya idzal taqal khitan, jika sudah ketemu. Itu sudah ketemu itu langsung, ya. Mohon maaf, ketemu itu langsung tanpa ada apa perantara, ya. Tanpa ada perantara. Kalau sudah dipertemukan, maka dohir hadis tadi idzal taqa iltaqa, itu ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu maka wajib mandi, ya. Apakah jadi atau enggak jadi begitu nggih? Wajib mandi. Ya, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran, dan memang tidak boleh malu untuk bertanya tentang kebenaran, tentang sesuatu yang sekalipun mungkin kita pandang tabu, tapi kalau dalam masalah din, masalah agama, kita tidak boleh malunya. Nah, tapi footnote tadi itu kan bisa dibaca sendiri, tidak perlu dibacakan kan. Baik. Ada lagi yang lain, Bu? Khitan perempuan. Ya, bentar. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Karena khitan bagi perempuan itu hukumnya tadi sudah kita sebutkan adalah sunnah begitu ya. Ya, maka beda dengan kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki adalah hukumnya wajib, maka tatkala dia sudah besar wajib khitan. Berbeda kalau perempuan,
Ya, karena itu bukan kewajiban, sekalipun memang khilaf beda pendapat para ulama. Maka kalau sudah besar, sudah dewasa, ya tidak perlu. Kapan ya? Selagi dia masih anak-anak kan gitu ya. Selagi dia masih anak-anak, selagi dia masih belum apa? Belum balik. Ya. Selagi dia masih anak-anak, selagi dia masih belum balik, maka disunahkan bagi mereka untuk dikhitan, ya, bagaimana untuk dikhitan. Beda dengan kaum laki-laki. Kalau laki memang wajib dan harus untuk dikhitan, ya. Ya karena ya diantaranya adalah ya, di sana ada najis kan begitu nggih? Ada najis. Jadi sebelum balik maka mereka harus dikhitan. Ya, bahkan yang masuk Islam misalkan baru masuk Islam, kalau kemudian dia belum khitan, wajib nggak Bu dikhitan Bu? Wajib ya dikhitan. Tapi setelah dia paham semuanya, baru kemudian disuruh untuk dia khitan. Ojo baru masuk Islam, ayo saya ingin sunat, melayu nggak situ. Ya, jadi itu belakangan ya. Jadi dia sudah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, diajari dia sholat, puasa, bertahap seperti itu. Setelah kuat imannya, baru kemudian cabang. Cabangnya adalah khitan, itu belakangan. Ojo langsung di ngarep tukang khitan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wonten malih Bu? Kita sampai jam berapa Bu? Jam 11 nih. Kita lanjut. Ya, fadhal monggo. Gimana? Oh, belum pernah dengar ya. Kalau dipanggil di Masito, rumah sakit Islam ya paham ya. Kalau saya tahu di Masito itu bisa ya. Nggak umum ya. Nah. Dan kalau nggak salah di Mangil juga ada bidan yang dia menawarkan dikhitan sekalian nah Bu, begitu ya. Nggih. Apanya? Iya, kalau berlebihan terlalu banyak ya nanti habis. Ya, kan salah mek titik gitu, berlebihan habis gitu. Jadi yang dikurangi sedikit sekali begitu ya, sedikit sekali yang dikurangi. Pokoknya dikurangi begitu ya. Iya, jadi tanya, misalkan bidannya ditanya, bisa mengkhitan perempuan enggak begitu ya? Oh bisa, ya berarti bisa dia. Di rumah sakitnya tanya bisa khitan, bisa. Tanya aja. Gitu ya. Misalkan ke bidan mana, ke sana mana, begitu yang bisa khitan, tanya. Kenapa? Nggih. Ya kalau ngikuti pendapat yang wajib berarti gede-gede ya kudu di hitam. Baik. Sudahlah untuk yang kecil-kecil aja nih. Yang sudah yang masih anak-anak, kita punya anak gitu ya. Nah.
Kita lanjut Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita sampai jam 11 nih. Tape. Poin yang ke-11 berikutnya, berteman dengan teman-teman buruk akhlaknya. Ini juga poin penting ya. Jangan sampai kita salah di dalam bergaul dan berteman. Karena teman ini sangat berpengaruh ya terhadap perilaku kita, ya, kepribadian kita. Bahkan juga sangat berpengaruh dengan keharmonisan rumah tangga dalam rumah tangga itu. Ya, kalau itu hubungan berumah tangga ya. Kita baca pernyataan daripada mu'allif. Betapa banyak dari wanita yang sengsara dan kesengsaraannya karena sebab teman-teman yang buruk. Betapa banyak kaum wanita sengsara di akhirat dengan neraka jahanam yang tidak mati dan tidak hidup di dalamnya karena sebab teman-teman yang buruk akhlaknya. Ya. Jadi almar'u ma'aman ahab, orang sesuai dengan apa yang dia cintai, bersama dengan orang yang dia cintai. Dan Nabi menyatakan almar'u ala dini khalilih, wanita itu seseorang itu bersama dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang jadi temannya. Ya, di mana teman itu sahib begitu ya. Itu dulu satu peribahasa ya, peribahasa orang Arab gitu ya. Teman itu adalah penyeret. Bisa jadi ia akan mengambil tangan manusia menuju keridhaan Allah, dan bisa jadi ia akan mengambil tangannya menuju neraka dan kemurkaan Allah Al-Jabbar. Maka hendaknya seorang wanita memperhatikan orang yang dia bersahabat dengannya dan orang yang dia berteman dengannya. Kalau temannya baik, diajak kepada kebaikan. Tapi kalau temannya buruk, diajak kepada keburukan. Nah, seperti itu. Ya, ini hadis yang barusan saya bacakan ya. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Silakan salah seorang di antara kalian melihat siapa yang jadi temannya. Nah, gitu ya. Siapa yang jadi temannya harus diperhatikan. Termasuk kita harus memperhatikan teman-teman daripada anak-anak kita, begitu ya. Teman-teman daripada anak-anak kita. Bahkan mungkin anak-anak kita masih kecil, kita harus perhatian dia itu main dengan siapa. Ini juga harus diperhatikan. Karena kadang-kadang anak-anak tetangga itu tidak diajari dengan adab yang baik gitu ya. Misalkan ya mau kebelet pipis gitu, harus langsung di pinggir rembong langsung apa? Dibuang akan gitu ya. Sementara kita ajarkan anak-anak kita di rumah apa? Yang baik. Ya, tatkala begitu dia kebelet buang air, maka kita ajari dia untuk ke kamar mandi dan seterusnya, harus menutup diri, ya, harus menjaga diri dan lain sebagainya. Kita ajari seperti itulah. Kemudian dia punya teman sembarangan begitu nggih. Sembarangan. Bahkan kita tahu sendiri ada orang tua mengatakan, "Ya, pipis kono lho di pinggir rembong." Malah dikongkon ngono gitu ya. Iki karepe opo kan gitu ya. Lah kalau anak kita gembul sama seperti itu kan repot gitu ya. Di rumah kita ajari kebaikan, punya teman mempertontonkan keburukan. Maka caranya bagaimana? Ya kita juga pun demikian harus memberikan nasihat kepada anaknya tetangga. Jangan sungkan-sungkan begitu ya. Anak kita bermain dengan anak tetangga, misalkan anak tetangga kita melakukan satu kekeliruan, langsung nasihati. Jangan dibiarkan. Ya, kadang anak tetangga gak diajari cara makan, terus gak peduli mau mangan tangan kiwa, mau ngadeg, mau melayu, gak peduli kan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Maka begitu dia main, misalkan namanya anak-anak tetangga, main ke rumah kita, lalu main dengan anak kita sama-sama kecilnya. Lalu dia makan sambil berdiri, ayo makan sambil duduk, sekalipun bukan anak kita. Kenapa? Itu juga termasuk bentuk tarbiyah kepada anak kita sendiri, bahwasannya temannya itu salah. Tatkala dia makan tangan kiri misalkan dengan tangan kiri, ayo makan tangan kanan. Makan dengan, pakai dengan ya. Makan dengan tangan kanan. Ya, makan dengan tangan kanan sambil duduk, tidak boleh berdiri begitu. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan gitu ya. Anak tetangga kita popo anak tonggo jarno po. Enggak boleh. Kenapa? Dia main sama anak kita.
Ya, itu kalau kita ada bersama dengan anak kita. Namanya anak-anak kadang dia akan kumpul dengan anak tetangga, kita tidak ada. Sehingga dia melihat kekeliruan daripada temannya, begitu namanya tetangga. Ya, tidak bisa kita ngelarang anak kita, cok dulu nambah iku lho, tidak mungkin, gitu ya. Dan jangan. Kemudian demikian kita jangan melarang anak tetangga masuk dan bermain ke rumah kita, kan juga jangan, begitu ya. Karena itu bagian dari hak pertetanggaan, kan gitu. Ya, maka begitu mereka masuk ke rumah kita, anak tetangga masuk ke rumah kita, maka mereka kita ajari adab-adab yang kita ajarkan kepada anak kita. Adab apa saja, ya kita ajarkan kepada mereka. Seakan-akan dia adalah anak kita, begitu ya. Kenapa? Karena dia akan jadi teman anak kita. Ya, akan jadi teman. Namanya anak gitu ya. Sudah sering kumpul golek kancane kan dia fulan gitu ya. Fulan, mana fulan? Aku pengen ke rumahnya fulan ya gitu ya. Ya, misalkan dia putri saya dengan anak tetangga itu laki-laki seneng kumpul gitu ya, dulunan mbah naik tonggo lanang gitu. Senang. Nah, itu harus diajari gitu ya. Anak kita di rumah kita ajari adab yang benar, kemudian anak tetangga main ke rumah kita ajari dia dengan adab yang benar. Jadi sedikit banyak kita memberikan manfaat kepada anak tetangga tersebut ya, adabnya bagaimana, cara makannya bagaimana, cara buang airnya seperti apa gitu ya. Karena dia bersama dengan anak kita, sehingga agar mereka bermain tumbuh bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam akhlak yang mulia, pergaulan yang baik. Dan ini jangan diremehkan ya. Jadi mendidik anak tetangga itu juga jangan diremehkan. Kenapa? Dia kumpul bersama dengan anak kita nanti, jadi teman anak kita. Ya, jadi harus diperhatikan. Ya, jangan punya prinsip anak tonggo bapak po, enggak. Ya, enak. Karena dia akan berteman dengan anak kita, tumbuh bersama. Ya, oma cecer, atau di depan, mesti dia akan tumbuh bersama. Ya, maka saling mencontoh satu dengan yang lain, akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maka pengaruh kita harus lebih kuat kepada dia. Jangan sampai pengaruh dia lebih kuat terhadap anak kita, kan begitu harusnya. Dan kita orang tua harus sangat perhatian di dalam masalah ini. Jangan masa bodoh dengan anak tetangga. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Baik, itu kembali kepada pembahasan. Al-Mubarakfuri berkata dalam Tuhfatul Ahwadhi, maka barang siapa yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka pertemanilah dia. Dan barang siapa tidak demikian, maka jauhi dia. Jadi yang kita temani itu adalah orang yang kita ridhoi akhlak dan agamanya. Yang kita jauhi siapa? Yang kita tidak meridhoi akhlak dan agamanya. Dikarenakan tabiat itu adalah pemikat, dan pertemanan itu berpengaruh pada perbaikan atau perusakan suatu kondisi moral, akhlak, adab. Itu bisa terbangun dengan lingkungan. Lingkungan yang baik maka akan berpengaruh kepada adab dan perilaku tingkah laku yang baik. Tapi kalau lingkungan yang buruk, ya sudah, begitu keburukannya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, misalkan orang ya kumpul bersama dengan orang napa jenenge sing rijikan. Napa bahasa Indonesia rijikan niku, Bu? Resikan padha ae. Bersihan ya Jawa sajane ya. Ya, suka kebersihan itu sarah. Ya, sing rijikan gitu ya. Maka dia akan tertular begitu ya, tertular. Tapi kalau berteman dengan konco kempro, kempro niku cara prigenan, lek ngri kompros nggih. Lek wong Malang kompros, lek nggen kula kempro ya. Nah. Kempro, kompros gitu ya. Malah katut begitu ya, katut. Jadi ono anak kos gitu ya. Anak kos gitu, situ kempros, situ rijikan. Kumpul, kira-kira sing menang sing pundi, Bu? Kira-kira ngono kira-kira gitu ya. Gitu. Kita ya Allah ya di mana di pondok seperti itu ya, di pondok. Elek perempuan wis dijamin rijik bersihan gitu ya. Sing lanangi Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Jadi ada ya, kita punya murid seperti itu. Di rumahnya itu dia anak yang rijikan, bersihan gitu ya. Sampai di pondok lingkungannya gak mendukung begitu ya. Akibatnya apa? Gak kerasan di kamar lek turu di masjid. Gak kerasan dia. Kenapa?
masuk ke kamar, apa namanya, dia itu pengen bersih, akhirnya dia bersih-bersih, sing liyane gak gelem bersih-bersih, akhirnya kan capek dhewe. Kan gitu ya, akhirnya kesel-kesel dhewe gitu ya, wis bapak wis gitu ya. Kalau saya recek-recek sing liyane gak gelem recek-recek, gak direceki blas, dia milih tidur di masjid. Ya nek kamarnya dia gak kerasan sudah. Nah, akibatnya gak kerasan mondok akhirnya. Akibatnya pulang. Gak jadi nggak jadi modal. Awalnya dari itu, dari apa jadi kanca-kancane nggak mau bersihan gitu ya, dan dia nggak mau tertular begitu ya. Nah begitulah dan masalah imani rahmakumullah, pentingnya apa lingkungan itu, masya Allah ya, dan itu luar biasa sampai di pondok aja seperti itu ya. Benarkah orang yang berkata anil mar'i la tas'al wasal an qarini, tentang seseorang jangan tanya, tapi tanyalah tentang temannya. Fakullu qarinin min muqarini yaqtadi, maka setiap teman dekat akan mencontoh teman dekatnya. Jadi untuk menilai seseorang dilihat temannya siapa saja. Ya, itu sudah cukup sudah. Ini berteman dengan siapa? Wah, ini sehati kira-kira gitu ya. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, jika engkau ada pada satu kaum, temani orang terbaik mereka. Wala tashab al-arda fatarda ma'ar-rada, jangan kamu temani orang yang rendahan, kamu nanti rendah bersama dengan kerendahan ya. Jadi kita ada di satu kampung, satu kaum, maka cari ya yang terbaik di antara mereka. Ya, ada seorang teman gitu ya. Seorang teman dia pindah ke satu perumahan begitu ya, kebetulan di perumahan itu saya juga ngisi pengajian dekat di sana. Begitu tahu teman ini ke sana ya, maka langsung saya SMS, antum hubungi ya, anti hubungi ini fulanah ini ikut pengajian ini dan seterusnya. Akhirnya dia ikut dengan komunitas baru itu ya, komunitas baru tersebut. Nah, itu penting sekali agar apa? Tidak salah pergaulan, kita hubungkan. Salah teman, salah pergaulan, bener wes sih. Ya. Ya, salah majelis. Tahu ya. Jadi akan tak salah begitu ya. Akhirnya ditemukan dengan admin pengajian. Kita berikan nomornya, silakan hubungi ini. Kemudian dia menjadi bagian dari mereka. Alhamdulillah ya. Berteman dengan teman-teman yang baik. Itu penting sekali gitu ya. Jadi pertemanan itu penting sekali, jangan sampai kemudian kita salah teman, akhirnya salah pergaulan, lalu rusak akhlak dan pergaulan kita. Dan itu juga akan berpengaruh dengan keluarga kita. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, dan termasuk perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya, kata mu'allif, bahwa teman-teman duduk dan para kawan karib sebagian mereka akan mengaruhi sebagian yang lain. Ini yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisi salih. Perumpamaan teman yang saleh wal jalisi su, dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti pembawa minyak misik dan peniup bara api, tungku api. Fahamilul miski, maka orang yang bawa minyak misik, jualan minyak wangi, imma an yudhiyaka, bisa memberi kamu, dicolek no ya, kayak iso tuku di napa jenenge, diusapi, kan pengen ro jenenge ambune iki ya diteletno kan gitu ya. Atau wa iman tak mindu, kamu beli dari dia, punya uang beli dari dia ya. Kalau ndak bisa, dae rodok medhit sampean gak duwe duit gitu ya. Punya teman penjual minyak wangi rodok medhit sampean gak duwe duit, tapi tetap apa, sopo nang tokone ambu wangi, wa iman tajida min rihan thayyibatan, kamu dapati dari dia aroma yang wangi, mesti ada manfaatnya. Sementara wa nafikhul qir, peniup tungku api, imma an yukhriqa thiyabak, bisa jadi akan membakar bajumu, wa imma an tajida min rihan khabithan, kalau tidak kamu akan temukan dari dia keringat yang enggak enak, namanya gumpul api, berarti keringat campur asap kan gitu ya. Ditambah lagi asap itu sumbernya dari apa yang dibakar, kayu tah, karet tah, plastik, ambune kan dewe-dewe ini mata. Nah seperti itu ya. Dan ini ibarat yang disamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari teman baik itu mesti kita mendapatkan manfaatnya sekalipun tidak secara langsung.
Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Kadang-kadang kita itu hati kita terbersit untuk melakukan ketaatan gara-gara melihat teman. Betul Bu? Kita lihat teman gitu ya, begitu masuk masjid kita lihat Masya Allah, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, daripada rukuk sujudnya lama, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita iku mau coba ayo. Gitu ya. Aku kok pengen ya salat koyok ngono. Kan begitu nggih? Iya. Jadi kita melihatnya itu seneng begitu nggih, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Itu bisa menarik hati kita sekalipun kita belum bisa beramal seperti amal dia, tapi melihatnya itu seneng. Kita punya motivasi, ya, termotivasi untuk mencontoh gitu ya. Masih durung nglakoni, tapi ada motivasi kebaikan dilihat. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya contoh misalkan kita berteman dengan orang yang Masya Allah ahli puasa gitu ya, ahli puasa luar biasa, liyane padha mangan dek poso. Batin kita apa Bu? Ya ono batin sing apian, ono batin sing elekan mungkin. Lek batin si apian Masya Allah poso ping koyo ngono iku ya. Sing batin elekan kapok. Gitu ya, salamu dewi poso gitu ya, mangan enak kok poso. Ini rada elekan ya. Tapi hasil kita melihat seperti itu Masya Allah iri kan gitu ya, iri kita dengan amal solehnya. Masya Allah kita mengetahui ada teman itu sudah puluhan tahun, mungkin dia belasan tahun begitu ya, belasan tahun dia istiqomah puasa Daud, belasan tahun Masya Allah gitu ya, istiqomah dia puasa Daud. Kita melihat orang seperti itu iri sekali gitu ya, iri sekali ya. Jadi puasa Daud nggak pernah lepas. Pokoknya habis puasa Ramadan begitu ya, puasa Ramadan lalu hari raya pertama, hari kedua poso wis gak ngenteni, langsung lanjut napa jenenge Daud. Pokoknya preine riyo. Ya preine riyo sama hari napa Tasyrik. Liyane wis lanjut langsung. Ya, dia nggak sabar, nggak tahan lek ndak poso. Sampai dapat nikmat seperti itu, kita kan iri gitu ya. Iri gitu ya. Sampai gak enak lek gak poso itu kan luar biasa. Seakan-akan kok oleh ngono bendino poso. Saking gak oleh kan begitu ya. Jadi itu kan nikmat sekali, kita bayangkan orang seperti itu Masya Allah betapa nikmatnya dia berlezat-lezat dengan ibadahnya. Nah, melihat orang seperti itu ndelok tok lho wis motivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mas kalian rahimani wa rahmakumullah taala ya. Jadi itu kebaikan kita berteman dengan teman yang baik. Tapi kalau dengan teman yang buruk, misalkan ahli maksiat, kumpul sampai napa jenenge tukang ngadu ayam. Masih gak melok ngedu, tapi melok ndelok gitu ya. Ono grebegan katut, Bu. Katut. Diangkut pisan tak pitik-pitike ya. Jadi, Pak aku gak melok-melok, Pak melok ndelok padha malbu kan gitu ya. Katut elek gitu maksudnya. Ya. An-Nawawi rahimahullah dalam rangka mengomentari hadis ini berkata, sesungguhnya hadis ini di dalam terdapat keutamaan bermajelis dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang menjaga keluhuran budi, orang-orang yang menjaga akhlak-akhlak yang mulia, wirai, berilmu dan beradab luhur, serta larangan dari bermajelis dengan orang-orang yang ahli melakukan keburukan, kebid'ahan, dan orang yang biasa menghibah manusia atau orang yang banyak kemaksiatannya. Nah ini contoh yang terakhir ini, berteman dengan orang yang biasa menghibah. Cok majelis mesti ghibah, kumpul dengan dia diajak ghibah, wis repot ini ya. Kalau orang seperti ini ditinggal aja nggih Bung ya. Ajak diserawungi seperti ini, cukupnya punya nomornya begitu ya, tapi lek kumpul suwe-suwe malah diajak maksiat nanti ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ini pentingnya kita punya teman-teman yang baik ya. Dan dalam majelis-majelis inilah kita mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, solihah, satu dengan yang lain saling memotivasi untuk menjadi lebih baik ya. Itulah harapan kita, dan harapan kita berteman di dunia dan juga nanti berteman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Cukup Bung ya? Ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Ada, monggo.
Tapi masalah itu masalah relatif ya. Masalah relatif kembali kepada diri masing-masing. Kalau kemudian kita mampu seperti ikan di lautan sing asin ndak iso asin, ya silahkan. Gitu ya. Kecuali iku asin, mati Bu niku Bu. Mati baru iso asin Bu ya. Selagi urip kan gak iso asin ya Bu ya. Harus asin berarti mati. Jadi selagi kita bisa mempertahankan diri, menjaga diri, bahkan bisa mewarnai mereka, maka lebih baik bersama dengan mereka. Uzlah itu kalau khawatir dirinya terkontaminasi. Tapi kalau tidak khawatir, dia berusaha kuat, ya memperkuat dirinya. Itu nafsi-nafsi ya, kembali kepada diri masing-masing. Itu ya kembali kepada ya, relatif. Cuman kalau kemudian sudah merasa tidak kuat, aku khawatir diriku kena katut, ya sudah segera untuk menjaga diri, menjaga agama ya. Itu jauh lebih penting daripada dunia. Nah, jelas ya? Nah. Cukup Ibu-ibu? Demikian dan mas sekalian rahmani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.